Shalom saudara. Puji Tuhan, hari ini kita boleh berkumpul lagi. Tempat ini saya secara pribadi saya senang banget. Kita bisa ibadah offline lagi. Terakhir kemarin ya waktu Jumat Agung itu saya di Biung. Wah, rasanya itu kayak apa ya? Ya lain lah. Biasanya juga dengar lagu rohani, tapi begitu di gereja itu rasanya kayak hati itu rasa gimana gitu. Tapi ya saya senang banget kita bisa kembali ibadah offline. Ya hari ini kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan, karena Tuhan sudah berikan yang terbaik juga buat kita. Mari kita siapkan hati kita untuk sebentar kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa kami yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Hari ini kami hadir lagi di tempat ini. Kami percaya bukan karena kuat dan gagah kami, semuanya karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hari ini kami mau berikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Pujian, penyembahan kami mau naikkan, kami mau tinggikan Engkau. Terima kasih Bapa untuk segalanya. Pimpin ibadah kami sore hari ini. Serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah apapun yang Kau mau Tuhan terjadi di tempat ini, kami serahkan. Kuasa Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya atas Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan satu pujian. Kita mengatakan betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah hidupku.
hari ini dia hadir. Naikkan pujianmu, naikkan penyembah. Tiada yang lain, hanya Kau, oh hanya Kau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah. Haleluya.
Kami mau lebih lagi Tuhan untuk menyenangkan hati. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan naikkan pujian ini. Ku sembah Kau, Yesus, hanya Kau. Lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Siap memuji Tuhan, amin. Karena kasih yang begitu besar sudah menyelamatkan setiap kita, ya. Kita memuji Dia, kita memujikan Dia. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang
Yeah. Amin. Oh layak dipuji dan disembah Tuhan. Diberikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Semua bersama-sama katakan berhenti puji meninggikan namamu selalu memuliakan dibebaskan dibangkitkan hidupnya kau hidup hanya untuk bukan berhenti puji meninggikan namamu selalu menari memuliakanmu dibebaskan dibangkitkan hidup yang kau hidup hanya untukmu hidup yang kau hidup hanya untuk masih semangat untuk memuji Tuhan ya. Amin. Kau terbesar dan mulia, raja semua berkuasamu. Kau terbesar, kau terbesar dan mulia, yang semua
Tuhan yang kita luar biasa. Dipersilakan dulu. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Sebentar kita akan masuk dalam firman Tuhan dan nanti kita akan mengikuti perjamuan kudus. Yang satu pujian kita mau katakan, besar mulia kasih-Mu Tuhan. setiap kami, Tuhan. Engkau rela mati buat kami, menggantikan segala hukuman,
sehingga kami boleh dibebaskan, diampuni, diselamatkan, dan diangkat menjadi anak-Mu. Karya Tuhan yang ajaib terjadi dalam hidup kami. Hati kami penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih buat kesempatan sore malam ini. Kami umat-umat Tuhan boleh datang di rumah Tuhan. Kami sampaikan puji-pujian kami, meninggikan Engkau, nama di atas segala nama yang layak untuk dipuji. Dan kami percaya setiap pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, bersemayam di atas pujian setiap umat. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Kami hargai, kami hormati kehadiran Tuhan. Kami buka hati kami lebih lagi, ambil sikap seperti Maria, duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima firman yang sangat kami perlukan. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus, lembutkan hati kami. Beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, hati yang haus, hati yang rindu akan firman Tuhan, sehingga ketika benih firman ditaburkan, sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan setiap kami. Hidup kami semakin diubahkan, bahkan iman rohani kami semakin didewaskan. Roh Kudus, urapi pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata mulut bibir hamba-Mu, sampaikan pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Shalom kembali Bapak Saudara ya. Shalom, puji Tuhan. Mungkin suara bassnya bisa sedikit. Terima kasih. Nah, sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan pada ibadah di malam ini, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Judul perenungan firman Tuhan pada sore malam ini adalah kutuk. Ya, kutuk. Kata kutuk adalah kata yang tidak asing, sering kita dengar. Ya, bahkan mungkin ada orang-orang tertentu yang hidupnya di bawah kutuk. Ya, nah karena itu saya mengajak saudara untuk belajar bersama dengan cepat pada malam hari ini tentang dari manakah asalnya kutuk itu. Sesungguhnya tidak ada seorang pun manusia yang mau hidup di bawah kutuk. Tidak ada, saudara. Kalau ditanya, ada yang mau hidup di bawah kutuk? Tidak ada. Semua pasti menolak. Tetapi tidak bisa jadi. Ada fakta-fakta yang menunjukkan orang-orang, bahkan ada anak-anak Tuhan yang masih hidup di bawah kutuk. Nah, karena itu ayo kita lihat ya pada ibadah sore malam hari ini tentang kutuk ini, saudara. Kita buka dari kitab Ulangan, ini sebagai ayat emas, ayat awal, Ulangan pasal 30 di ayat yang ke-19. Ulangan pada pasal yang ke-30 di ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan, saya bacakan, Bapak sudah bisa melihat menyimak dari Alkitab ataupun gadget yang hanya digunakan untuk membuka Alkitab saja ya. Ayat 19 dari Ulangan 30. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Yang setuju berkata amin. Nah, ini Musa yang berkata kepada orang-orang Israel. Musa berkata di hadapan orang Israel, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi bahwa ini adalah sesuatu yang pasti akan dihadapi, dialami semua manusia, termasuk juga orang Israel. Meskipun mereka itu umat pilihan, bangsa pilihan, tapi dalam perjalanan kehidupan di dunia ini dikatakan oleh Musa atas perintah Tuhan ya, suruh menyampaikan kepada Israel, diperhadapkan dua pilihan. Yang satu itu pilihan yang sangat indah, kehidupan, berkat.
Kalau ditanya siapa yang mau berkat, siapa yang mau kehidupan, pasti kita cepat-cepat angkat tangan, saya Pak, gitu ya. Tapi di sisi yang lain ada, ini lawannya saudaraku ya, kematian, kutuk. Nah ini yang saya katakan tadi, tidak ada siapa yang mau pilihan yang kedua ini, wah tidak ada ya. Dan memang lewat Musa Tuhan berkata, pilihlah kehidupan. Tuhan mengharapkan supaya umat Tuhan, termasuk orang Israel, termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai Israel rohani, ya, disuruh, diperintahkan untuk memilih kehidupan, memilih berkat. Jangan pilih kematian ataupun kutuk. Ya, tetapi tidak bisa dipungkiri sekali lagi ya, selalu dalam perjalanan hidup di dunia ini, dua hal ini selalu ada di depan kita. Siapapun dia, ya, setiap manusia di hadapannya pasti ada dua hal ini. Yang satu itu kehidupan, berkat, yang satunya lagi kematian, kutuk. Ya, oke. Nah sekarang kita akan lihat, ya, tentang kutuk yang akan kita lihat dan belajar bersama pada ibadah di malam ini, ya. Sebenarnya dari manakah asalnya kutuk itu? Karena kalau ditanya tadi kan nggak ada orang yang mau hidup di bawah kutuk, tapi kok ada manusia yang ternyata hidupnya mengalami kutuk, di bawah kutuk. Dari manakah sebenarnya asalnya kutuk itu? Oke, sekarang kita lihat. Yang pertama, kutuk itu berasal atau datang dari hukuman, sebagai hukuman. Mari kita lihat 2 Petrus pasal yang kedua di ayat yang ke-14. 2 Petrus pasal yang kedua di ayat yang ke-14. Ini hal yang pertama, dari manakah datangnya kutuk? Kutuk datang dikatakan berasal dari hukuman, sebagai hukuman. 2 Petrus 2 ayat 14. Mata mereka penuh nafsu zina, dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Tidak pernah jemu itu berarti tidak pernah berhenti berbuat dosa, terus berbuat dosa, terus hidup dalam dosa. Lanjut, mereka memikat orang-orang yang lemah, hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Perhatikan kalimat yang berikut, mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Yang pertama, kutuk datang dalam kehidupan manusia, termasuk juga bisa datang dalam hidup umat Tuhan. Jikalau manusia itu atau umat Tuhan itu terus hidup di dalam dosa. Memang sebagai manusia kita bisa berbuat dosa. Siapa orang yang tidak pernah berbuat dosa? Tidak ada. Ingat ketika seorang perempuan kedapatan berbuat zina, dibawa ke Tuhan Yesus oleh orang banyak, lalu orang banyak tanya kepada Tuhan Yesus, harus diapakan nih perempuan? Kalau hukum Musa berkata dilempari dengan batu sampai mati karena ketangkap basah berbuat zina. Menurut engkau guru, harus diapakan nih perempuan? Lalu Tuhan Yesus hanya berkata, siapa di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah melakukan kesalahan, silakan ambil batu dan lempari perempuan itu dengan batu. Satu persatu merenung, berpikir, ternyata mereka juga pernah lakukan kesalahan. Sehingga akhirnya satu persatu pergi. Dari sekian banyak orang, tidak ada yang berani ngambil batu dan lempari perempuan itu. Tidak berani, karena sadar dirinya juga pernah lakukan kesalahan. Tinggal Tuhan Yesus dan perempuan yang berdosa, yang ketangkap berbuat dosa. Tuhan bilang, aku tidak menghukum kamu, pergilah. Kalau Tuhan mau ngambil batu dan melempar perempuan itu dengan batu, boleh, sesuai dengan statementnya Tuhan Yesus ya. Tidak berbuat dosa, ngambil batu, lempari dengan batu. Tuhan Yesus tidak berbuat dosa. Kalau Tuhan lakukan hal itu, dia tidak melanggar statementnya, pernyataannya nggak dilanggar. Tapi Tuhan bilang, aku tidak menghukum kamu, pergilah. Tapi jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Bisa berbuat dosa, tapi tidak boleh terbiasa.
Bisa dan biasa itu beda. Bisa itu sesekali, jarang. Tapi kalau biasa itu berulang kali, bahkan kecenderungannya terus menerus. Nah inilah seperti yang dikatakan 2 Petrus 2 ayat 14, mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Artinya terus hidup di dalam dosa. Oke, ya, jadi ini yang pertama, Saudara. Kutuk akan datang dalam hidup manusia jikalau mereka terus hidup di dalam dosa, tidak mau sadar, tidak menyesal, tidak bertobat, tidak minta ampun, tidak kembali ke jalan Tuhan, tapi terus hidup dalam dosa. Kutuk ada atas hidup orang seperti itu sebagai hukuman. Yang kedua, dari manakah datangnya kutuk? Kalau yang pertama, kutuk itu datang akibat karena terus hidup dalam dosa sebagai hukuman. Yang kedua, kutuk itu bisa datang dari nenek moyang. Yuk kita lihat Keluaran pasal yang ke-20. Keluaran pasal yang ke-20 di ayat yang ke-5. Jangan sujud padanya atau beribadah kepadanya. Siapa yang dimaksud kata kepadanya? Kalau Bapak Ibu Saudara baca di ayat 4, kita jadi tahu kepadanya itu adalah patung, ya, patung yang dibuat oleh manusia kemudian disembah. Nah, Tuhan bilang jangan sujud menyembah kepadanya, kepada patung yang dibuat manusia, tidak boleh. Beribadah kepadanya, tidak boleh, jangan. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Nah, Bapak Saudara, sekilas kalau kita lihat di ayat yang ke-5 ini, sepertinya Tuhan gak adil. Kok bisa ya? Bapaknya yang salah, orang tuanya yang salah, atau kakek neneknya yang salah, tapi kok sampai dikatakan keturunan yang berikutnya, bahkan sampai keturunan ketiga, keempat, kok bisa? Kecenderungan manusia, ya, kecenderungan anak-anak itu kalau mereka melihat apa yang dilakukan oleh orang tua, itu akan ditiru. Karena anak-anak kan hidup bersama orang tua. Mulai dari kecil dia melihat figur orang tua. Orang tua menjadi satu contoh, menjadi satu teladan, menjadi satu panutan. Betul atau tidak? Loh iya, so. Karena yang dilihat sama anak-anak dalam kehidupan mereka dari kecil, yang paling sering dijumpai, yang paling sering dilihat itu adalah orang tua. Bukan teman ya. Nanti kalau dia sudah tambah dewasa, nah baru mulai ketemu teman lebih banyak, berteman, ya, akhirnya lebih banyak waktu bersama teman. Tapi nanti kalau sudah menjelang dewasa. Tapi kalau masih anak-anak, oh enggak, ya, seringnya bersama orang tua. Nah, ketika orang tua memberikan keteladanan yang salah, memberikan panutan atau contoh yang salah, maka itu akan diikuti oleh anak-anak. Nah, kalau orang tuanya suka menyembah berhala, ini seperti orang Israel, ya, Tuhan bilang jangan menyembah berhala, patung. Ya. Kalau orang tuanya suka jatuh dalam penyembahan berhala seperti itu, maka anak-anaknya itu akan mengikuti. Nah, karena anak-anaknya mengikuti, maka hukuman Tuhan itu jatuh bukan hanya pada orang tua, tapi juga jatuh pada keturunan-keturunan berikutnya. Karena apa? Anak-anaknya ikut teladan orang tua. Ya, jadi karena itu sebagai orang tua kita mesti hati-hati, so. Kita punya tanggung jawab yang besar, ya. Dititipi Tuhan anak itu adalah anugerah yang Tuhan berikan, ya. Kalau kita dititipi anak, kita punya tanggung jawab. Bukan cuma sekedar ngasih makan harus, ya. Tapi ada tanggung jawab yang lain, yaitu kita orang tua memberikan teladan, memberikan contoh yang apa? Yang baik, yang benar. Amin. Ini contoh yang harus diberikan karena apa yang dilakukan orang tua dilihat oleh anak.
Memang sekali lagi sebagai orang tua kita belum sempurna. Tapi kita setelah tahu hal ini, kita makin hati-hati, makin waspada, tidak sembrono, tidak sembarangan, makin hati-hati. Bisa salah. Ya kalau memang salah ya ngakui, waduh, papa salah, keliru papa, mama keliru. Ya, kalau memang salah ya ngakui salah, ya. Karena orang tua juga manusia bisa salah. Nah, anak mesti tahu orang tua ini, papa mama ini bukan Tuhan, bisa salah. Ya. Kalau salah bilang, waduh papa salah, mama salah. Jangan ditiru ya, jangan ditiru. Tapi papa mama mau sekarang belajar hidup benar. Nah, gitu ya. Jangan terus hidup dalam kesalahan, wah repot. Oke, nah kita kembali. Jadi karena itulah Tuhan bilang keturunannya kena hidup di bawah hukuman, di bawah kutuk. Nah yang kedua, kutuk itu bisa datang akibat dosa dari nenek moyang. Apalagi kalau nenek moyangnya ini bukan cuma penyembah berhala, tetapi penyembah atau pemuja setan. Ada kakek nenek moyang di atas itu yang suka berhubungan dengan setan, okultisme. Ada orang-orang yang seperti itu, ya. Mereka mengikat perjanjian dengan setan. Loh, ada orang-orang seperti itu ada, Ya, saudara jangan kira, masa ada Pak dalam zaman modern? Oh ada, saya menjumpai, ya. Sehingga, mungkin punya kekuatan yang beda dengan manusia biasa ya. Tidak tahu pakai apa, saya tidak ngerti, katanya ditusuk tidak mempan, katanya gitu ya. Terus ditembak tidak mempan katanya, dan sebagainya. Ya, dia punya kekuatan yang itu karena berhubungan. Penyembah setan, pemuja setan, bahkan mengikat perjanjian dengan setan. Nah biasanya orang tua, kakek nenek moyang yang seperti itu akan mewariskan dosa kepada anak-anaknya, sehingga membuat keturunan di bawahnya itu hidup di bawah kutuk, karena mereka terikat dengan setan. Dan setan tidak mau gampang-gampang lepaskan, Setan kalau sudah mengikat hidup manusia, tidak mau dilepaskan, Setan pegang erat supaya harapan setan ini sama-sama terus dengan aku sampai orang itu mati. Itu setan seperti itu. Jadi karena itu jangan main-main dengan setan ya. Satu ayat firman Tuhan berkata, jangan beri kesempatan kepada iblis. Karena kalau iblis diberi kesempatan, kita punya kontak khusus dengan iblis, sering main-main dengan iblis, berhubungan dengan iblis, diikat kuasa iblis, kuasa kegelapan, ya sudah, sulit untuk dilepaskan. Tapi sekali lagi, bagi Tuhan, kuasa Tuhan itu jauh lebih besar daripada kuasa apapun di dunia ini. Termasuk kuasa iblis, kalah dan tunduk dengan kuasa Tuhan. Tapi kita nggak boleh main-main, nggak boleh, saya kan anak Tuhan, nggak apa-apa. Ya, mana setan? Waduh, jangan ya, tapi sebaliknya juga jangan takut. Ya, kalau kita bertemu dengan tiba-tiba nih ya, orang yang dirasuk setan atau apa, kita nggak minta, nggak mencobai, tapi tiba-tiba kita bertemu, kita jangan takut. Ya, dengan otoritas yang Tuhan berikan kepada kita, kita bisa melawan. Bukan dengan kekuatan kita ya, tapi dengan otoritas nama Tuhan Yesus yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi jangan nantang, jangan mencobai, tidak boleh. Ya, oke. Nah kita kembali. Jadi yang kedua, kutuk itu bisa datang dari nenek moyang, kakek moyang, ya, mewariskan dosa keturunan. Karena itu sekali lagi sebagai orang tua kita harus hidup benar. Kalau kita hidup benar, kita itu mewariskan berkat orang benar. Tapi kalau kita hidup tidak benar, apalagi terikat perjanjian dengan setan, kita itu mewariskan kutuk buat anak-anak kita. Ya, ingat ayat yang diucapkan pemazmur Daud, dahulu aku muda, itu Mazmur 37 ayat yang ke-25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Jadi sepanjang perjalanan kehidupan Daud dari dia muda sampai tua, karena itu dia ngomong begitu ya. Dahulu aku muda, sekarang, waktu dia ngomong itu, sekarang aku ini sudah tua. Tidak pernah kulihat orang benar itu ditinggalkan atau anak cucunya meminta roti. Artinya apa? Orang yang hidup benar, anak cucunya itu juga ikut mendapat berkat orang benar. Karena itu,
di dalam Tuhan, saudara. Kalau ada orang tua hidup benar, mewariskan berkat orang benar buat anak-anak, anak-anaknya hidup benar juga, maka anak-anaknya itu akan jadi semakin hebat, semakin lebih lagi dari orang tua. Mengapa? Karena dapat berkat double. Berkat dari orang tua turun, berkat orang benar, anaknya juga hidup benar, anaknya juga dapat berkat orang benar. Jadi berkat orang benar yang diterima anaknya double. Berkat warisan dari orang tua, dirinya sendiri juga hidup benar. Wah, luar biasa. Karena itulah dikatakan satu ayat, anak cucu orang benar itu perkasa di bumi. Mengapa perkasa di bumi? Karena semakin lama semakin hebat berkat orang benar. Ya, oke. Jadi karena itu, ayo belajar hidup benar supaya kita mewariskan berkat orang benar kepada anak cucu kita. Ya, yang ketiga sekarang, yang terakhir. Jadi yang pertama, kutuk itu datang sebagai hukuman karena terus hidup dalam dosa, akhirnya dibawa kutuk. Yang kedua, kutuk itu datang sebagai warisan dari kakek atau nenek moyang. Mengapa? Karena penyembah berhala ataupun bahkan penyembah iblis, punya ikatan dengan iblis sehingga mewariskan kutuk kepada keturunan. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, Yakobus pasal yang ketiga. Yakobus pasal yang ketiga di ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Yakobus 3 ayat 9 sampai 10. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu, artinya mulut yang satu itu mulut yang sama, keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Yang ketiga, kutuk itu bisa datang dari ucapan, dari kata-kata. Dikatakan dengan lidah manusia bisa memuji Tuhan, tapi dengan lidah juga manusia bisa mengutuk. Entah mengutuk orang lain, entah juga mengutuk diri sendiri. Karena mungkin kecewa dengan diri sendiri, ya, marah dengan diri sendiri, lalu melampiasnya dengan kata-kata negatif, kata-kata kutuk. Contoh ya, tadi cuma contoh saja ya. Wah, aku ini memang sial. Aku ini memang sial. Aku ini memang apes. Ada nggak orang yang pernah atau suka berkata seperti itu? Ada. Saya pernah dengar tuh ya. Ada orang ngomong, aduh urip awakku ini memang pancene sial. Awakku memang pancene apes. Kedisik kebiyen itu maksudnya dari dulu saja. Memang apes. Loh, ini kata-kata kutuk buat siapa? Buat diri sendiri. Kutuk bisa datang dari ucapan bibir. Ingat firman Tuhan berkata, apa yang kau katakan di hadapan Tuhan itu yang Tuhan lakukan. Bilangan 14 ayat yang ke-28. Silakan dibaca di rumah nanti. Apa yang kau katakan di hadapan Tuhan itu Tuhan lakukan. Saudara ngomong, aduh awakku apes sial. Saudara ngomong begitu, kata-kata kita punya kuasa. Diri kita jadi ya seperti itu, saudara. Ya, tidak heran. Loh, lah kok memang akhirnya selalu sial. Ya, karena apa? Kata-katanya. Karena itu Tuhan bilang, pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Ayo kita lihat Efesus pada pasal yang keempat. Efesus pada pasal yang keempat di ayat yang ke-29. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Kata kotor itu berarti kata yang sia-sia, kata yang negatif, termasuk di dalamnya kata-kata kutuk. Jangan sampai orang tua kalau marah sama anak, dimarahi kesalahannya oke. Tapi jangan sampai bilang, memang kamu itu, sudah ini cuma contoh ya, tapi jangan ditiru ya. Kamu itu memang bodoh. Jangan, tidak boleh.
boleh. Ini berarti tanpa sadar orang tua mengucapkan kata-kata kutuk buat anaknya. Dimarahi kesalahannya. Nah, kamu tidak boleh begini. Ini salah. Tuhan tidak suka. Loh, harus dimarahi. Kalau salah harus dimarahi. Kalau salah tidak dimarahi, berarti orang tua tidak bertanggung jawab sebagai wakil Tuhan. Anak gak ngerti ya ini. Banyak ayat berkata, didiklah anakmu, ajarilah anakmu. Harus. Tapi tidak boleh pakai kata-kata kotor, kata-kata sia-sia, kata-kata negatif, kata-kata kutuk. Tidak boleh. Tidak boleh. Karena itu Efesus bilang, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tidak boleh. Tetapi, lanjut ya, pakailah perkataan yang baik. Untuk apa? Membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya, jadi kalau saudara mungkin satu ketika namanya manusia ini kan bisa hatinya ini jengkel. Ya, siapa yang tidak pernah jengkel? Ada orang yang tidak pernah jengkel? Kalau saya jujur saya pernah jengkel. Kiki, ya, nggak tahu jengkel kiki ya. Kadang-kadang karena suatu hal ini kita bisa jengkel, kita bisa kiki, bisa mantel dan sebagainya ya. Nah, kalau dalam situasi seperti itu saya pesan Bapak Ibu Saudara, sebaiknya diam, jangan ngomong. Karena kalau dalam kondisi seperti itu kita ngomong, kita ini lagi emosi. Orang lagi emosi ngomong, omongannya ini tidak terkontrol. Omongan tidak terkontrol, yang keluarnya apa saudara? Macam-macam. Dan saya percaya omongan baiknya, omongan positifnya sedikit, bahkan tidak ada kalau lagi marah. Betul atau tidak? Ada orang yang marah ngomongnya positif semua Wah, kalau ada hebat itu ya. Hebat itu. Tapi saya sering dengar orang kalau marah yang keluar ini bukan positif. Betul atau tidak Yang ngomong itu yang sudah tidak karuan ya. Saya tidak perlu sebutkan, tidak perlu berikan contoh. Orang lain dia itu sampai kaget dulu. Engkau ini apa yang ngomongin? Taci ini. Yo, waduh, modelnya potongannya orang terpelajar, tapi nek ngamuk ngomong ya waduh, dari ngalor ngidul kebun binatang aset keluar semua. Waduh, kaget orang-orang. Nah, karena itu kalau lagi seperti itu lebih baik diam. Sudah, kalau dalam kondisi seperti itu, karena kita punya perasaan, kita kadang bisa mengalami seperti itu, sudah diam. Sampai ada satu ayat berkata, diam itu emas. Di dalam banyak berkata-kata ada banyak kesalahan. Nah itulah, jadi ada kalanya kita perlu diam. Apalagi kalau situasi sedang seperti itu, hati lagi panas, gak enak, diam. Berdoa, koreksi diri, ya supaya apa? Minta ketenangan, supaya kita bisa menguasai diri kita, menguasai hati kita. Sehingga kalau sudah tenang, nah baru ngomong, baru berucap. Ucapannya pakailah perkataan yang baik. Akhirnya ucapannya ucapan yang baik, ucapan yang positif, ucapan yang membangun, ucapan yang memberkati. Jadi gak salah kalau saudara doa atau saudara mengucap, saudara memberkati. Wah, aku berkati anakku, engkau akan jadi anak yang hebat dan luar biasa. Wah, gak salah meskipun kenyataannya mungkin hari ini belum, gak apa-apa. Saudara ucapkan, jangan sampai ngomong, oh memang pancen hari ini beling, nakal. Oh jangan. Mungkin hari ini situasinya seperti itu ya, mungkin ya. Namanya anak kan kadang-kadang kalau aktif kan, nah orang tua kadang-kadang mungkin ya itu lagi kegi, ya, lagi jengkel lalu ngomong yang seperti itu. Jangan. Saudara doakan, saudara berkati bilang, Tuhan aku percaya ini anakku akan jadi anak yang pandai, anak yang dipakai Tuhan, anak yang jadi berkat, anak yang hebat. Wah, ucapkan itu. Apa yang kau katakan Tuhan bilang akan kulakukan. Ya, jadi oke. Yang ketiga, kutuk itu bisa datang dari ucapan. Jadi karena itu kalau saudara pernah berucap sesuatu yang salah, saudara sadar, langsung saudara bilang, aku cabut dalam nama Tuhan Yesus. Aku minta ampun Tuhan, aku cabut perkataanku. Seperti Ayub, dia sadar dia salah berucap. Kalau saudara baca dan salah satu ayat di kitab Ayub, Ayub berkata, aku cabut perkataanku. Kalau salah ya dicabut. Karena kan kita bisa salah ya. Jadi kalau sadar, salah ngomong, ya, waduh Tuhan ampuni aku, tak cabut Tuhan perkataanku dalam nama Tuhan Yesus. Tak cabut, aku minta ampun Tuhan. Aku sekarang mau berucap yang benar, yang membangun, yang positif,
yang memberkati. Oke, nah setelah kita tahu 3 asal dari kutuk, ya sekali lagi, kutuk bisa datang sebagai hukuman karena terus hidup di dalam dosa. Yang kedua, kutuk bisa datang dari kakek nenek moyang, mewariskan kutuk karena menyembah berhala, bahkan menyembah memuja setan. Ada ikatan perjanjian dengan setan. Yang ketiga, kutuk bisa datang dari ucapan bibir. Nah, kalau demikian Pak, bagaimana solusinya untuk orang yang hidupnya ada di bawah kutuk? Bagaimana solusinya Pak? Supaya bisa bebas dari kutuk. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan kasih solusi, dan saya yakin Bapak Ibu Saudara bersama saya kita sudah mengalaminya. Kita akan baca dalam kitab Galatia pasal yang ketiga. Ini ayat yang terakhir. Selain pelayan mimbar, pelayan perjamuan kudus, bisa maju ke depan ya. Kita siapkan hati kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Galatia 3 ayat yang ke-13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena siapa? Karena kita. Jadi Tuhan Yesus itu mestinya orang benar. Sebagai manusia pun benar, tidak ada salahnya. Tapi tergantung di atas kayu salib. Nah, orang yang tergantung di atas kayu salib itu adalah orang yang terkutuk. Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib, jadi terkutuk karena kita. Saya lanjutkan. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. 14. Yesus Kristus telah membuat ini. Telah membuat ini maksudnya menebus kita dari kutuk yang harusnya ada dalam hidup kita, ya, karena tadi itu ya beberapa sebab tadi itu digantikan Tuhan Yesus yang menanggungnya saat Tuhan Yesus ada di kayu salib. Lanjut, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Dikatakan berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Berkat Abraham itu seharusnya hanya diturunkan kepada keturunan-keturunan Abraham, umat pilihan, bangsa pilihan. Siapakah? Israel. Abraham, Ishak, Yakub, 12 suku dan selanjutnya. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, termasuk kemarin kita memperingati kematian kebangkitan Tuhan Yesus, maka kutuk, hukuman dan sebagainya sudah ditanggung Tuhan Yesus. Kita dibebaskan, dimerdekakan, sehingga dikatakan berkat Abraham yang akan datang kepada bangsa lain. Bangsa lain ini termasuk Bapak Ibu Saudara saya. Kita ini seharusnya bukan orang Yahudi, bukan bangsa pilihan secara fisik, bukan. Tetapi karena Tuhan Yesus, maka kita sekarang juga termasuk bangsa pilihan, umat pilihan. Ya, mengapa? Karena Tuhan Yesus, berkat Abraham datang kepada bangsa-bangsa lain. Jadi karena itu solusinya apa? Solusinya datang kepada Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika kita percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, maka korban Kristus sudah menanggung semua dosa, semua kutuk. Umat Tuhan yang percaya sungguh-sungguh dibebaskan, sehingga umat Tuhan yang sungguh-sungguh seharusnya tidak lagi berada di bawah kutuk. Jadi kalau ada umat Tuhan yang masih merasa, saya kok masih merasa hidup di bawah kutuk ya, tunggu dulu, ini ada yang tidak beres. Seharusnya kalau percaya kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh, tidak lagi di bawah kutuk, berkat Abraham yang datang. Ya, jadi Bapak Saudara, setelah kita mengerti hari ini, ya, mari jangan tinggalkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Karena ternyata iman percaya kepada Tuhan Yesus itu luar biasa dampaknya. Kita ini dibebaskan, diselamatkan, ya, tidak lagi ada di bawah kutuk, tidak lagi ada di bawah hukuman, tetapi boleh beroleh anugerah yang luar biasa. Perjuangkan, pelihara iman kita sampai
pada akhir kehidupan kita. Amin. Kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Silakan pelayan-pelayan mimbar dan pelayan perjamuan kudus. Dengan satu pujian kita akan katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu. Engkau Tuhan menderita menggantikan aku. Di kayu salib Tuhan menderita, jadi berdosa, jadi terkutuk karena kita. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita, kau menderita, gantikan dengan darah-Mu. Dengan darah kau selamatkanku, kau selamatkanku. Terima kasih, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Sekali lagi katakan, telah kulihat ya bukti kasih-Mu. Terima kasih. Engkau selamatkan kami. Karena itulah aku mau hidup dengan Kamu Tuhan. kasih-Mu buat kami Tuhan. Kami jadi mengerti bahwa ternyata Engkau mati di atas kayu salib demi untuk hidup kami manusia berdosa. Seharusnya kami ada di bawah kutuk, kami ada di bawah penghukuman, tetapi karena kasih Tuhan Yesus rela mati menggantikan segala hukuman, segala kutuk yang harus kami pikul, sehingga kami boleh diampuni, dibebaskan, dilepaskan, dimerdekakan, bahkan dapat anugerah diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Ada jaminan keselamatan, hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena itu Tuhan, kalau kami sudah merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa, karena iman percaya kami kepada Tuhan Yesus, bila kami tetap berjuang untuk memelihara iman percaya kami sampai akhir kehidupan kami,
Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, iman kami tidak akan goyah. Sekali percaya Tuhan Yesus sampai akhir kehidupan, kami tetap di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar kami umat-umat Tuhan akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus. Sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kami mau introspeksi diri kami masing-masing. Jikalau ada dosa kesalahan yang sudah kami lakukan, baik lewat tindakan, lewat perkataan, ataupun pikiran kami yang tidak berkenan di hati Tuhan, sore malam ini sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kami rendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Ampunilah segala dosa kesalahan yang sudah kami lakukan, yang sudah kami ucapkan, yang sudah kami pikirkan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Dan kami percaya, kami memohon pengampunan dari Tuhan dengan penuh kesungguhan. Engkau Allah yang setia dan adil. Engkau berjanji mengampuni kami dari segala dosa pelanggaran kami, menyucikan kami sehingga kami dikuduskan, dilayakkan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Berkati roti dan anggur yang akan kami terima. Kami rindu melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan malam ini. Iman setiap kami semakin diteguhkan. Urapi setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Dengan hati yang siap, kami akan menerima tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Silakan, kita tolong Pak Mur. Nah, ini karena ada anak-anak kecil, saya mohon ya, ini persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan ini bukan sesuatu yang main-main. Jadi mohon kepada anak-anak yang belum memiliki pengertian, jangan mengambil. Ya bukan karena ambil gitu aja kok nggak boleh, bukan soal itunya. Tetapi ini adalah sesuatu yang sakral. Jadi karena itu saya mohon tidak dianggap seperti makanan minuman biasa, tidak. Ya jadi karena itu mohon anak-anak Tuhan ingatkan tadi ya, sampaikan, nggak boleh. Ya anak-anak tidak boleh ambil, hanya kepada orang-orang dewasa ataupun anak-anak remaja yang sudah memiliki pengertian tentang persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Oke, jangan sampai kita salah di hadapan Tuhan. Oke, nah sementara tubuh dan darah Tuhan akan dibagikan, lewat satu pujian kita katakan, saat ku masuk ke hadirat, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian tunaikan sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Engkau melayakkan aku, Kau layakkanku berdiri. Terima kasih. Pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu meliputiku, semua sudah mendapat tubuh dan darah Tuhan. Yang sudah mendapat silakan berdiri. Ada yang belum? Oh, ada satu yang belum. Yang minta tolong kepada Tuhan.
Yang lain sudah, sekali lagi kita katakan, saat ku masuk ke hadiratmu, ke tempatmu, menaikkan pujian, Engkau Allah yang mulia. Katakan Engkau melayakkan aku. Mari kita katakan, hidup kami diubah, hidup kami dipulihkan oleh kuasa darah Tuhan. Haleluya. Hati kami penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kebenaran dan kekudusan Tuhan dalam melingkupi setiap kami umat-umat, melayakkan kami untuk sebentar kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Dengan hati yang siap, segenap pikiran tertuju kepada korban Kristus di atas kayu salib, kami umat-umat Tuhan akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat roti yang adalah tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pada pasal yang ke-11 di ayat yang ke-23 mulai. Demikian firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti yang telah dipecah-pecahkan dan sebentar kita akan makan bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita akan makan bersama-sama, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih.
kasih untuk persekutuan dengan tubuh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar ini boleh menjadi peringatan yang terus mengingatkan kami akan kasih Tuhan yang luar biasa. Dan kasih Tuhan akan dalam hidup kami, karena kasih itu tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Mari sekarang kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Kembali kita akan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Itulah darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan yang telah kita mintakan berkat atasnya, dan sebentar kita akan minum bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita akan minum bersama-sama, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Mari kita angkat hati suara kita, naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu. Persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, kekuatan kasih dan kuasa-Mu sudah mengalir atas setiap umat-umat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Mungkin ada mereka yang sedang menghadapi masalah pergumulan. Dengan iman yang teguh kami mau tetap menanti-nantikan Tuhan, dan kami percaya Engkau akan menyatakan pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Berkat anugerah Tuhan terus mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa, Tuhan Kau berkati setiap umat-umat Tuhan di dalam kehidupan iman rohani, kehidupan keluarga, rumah tangga, pekerjaan, studi, masa depan, kesehatan. Tuhan berkati, Tuhan peliharakan, dilindungi, dijauhkan dari segala rintangan, mara bahaya, gangguan, kecelakaan, sakit, penyakit. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah perlindungan Tuhan yang sempurna nyata atas hidup kami yang mau belajar hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir. Mereka yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Mereka yang susah Tuhan hiburkan.
Mereka menghadapi masalah, beban berat, pergumulan, Tuhan menolong. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah melayani persembahan yang akan dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali berlipat kali ganda. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami. Beri hikmat Tuhan atas setiap mereka. Kota kami Surabaya di dalam perlindungan Tuhan. Dan tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan, Tuhan berkati mereka sekalian. Berkatilah setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Biarlah segala berkat anugerah damai sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menyertai kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian. Sampai berjumpa minggu yang akan datang.